Oke, halo teman semuanya, selamat datang di channel Neo Rahasia Hardware. Enggak canda guys, namanya tetap kok enggak bakal ganti ya. Cuman memang channelnya yang bakal reborn kembali ke setelan yang seharusnya. Oke, nggak usah lama-lama beryepingnya ya, langsung aja. Nah, oke teman-teman, channel ini bakalan membahas pembelajaran komputer ya teman-teman, dan itu sangat spesifik ke sana, tidak ada yang lain-lain lagi di channel ini. Jadi lurus seperti oke. Sebelum mempelajari perkomputeran lebih jauh lagi teman-teman, maka ada baiknya kita mengenal lebih dulu lah ya tentang apa sih komputer ini, termasuk latar belakangnya, siapa orang tuanya dan sebagainya macamnya. Ya mirip lah kalau kayak kalian milih pasangan itu, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Kenali dulu calonnya gitu, jangan asal gasak ya, ntar kayak yang di Cianjur lagi. Oke, topik pembicaraan kita kali ini adalah pertanyaan ya teman-teman. Diawali dari pertanyaan, apa sih itu komputer? Nah, komputer bukannya yang ya benda yang itu ya bang ya, kan kita semua udah tahu bang. Iya guys, anak SD juga tahu kok kalau luas persegi itu ya panjang kali lebar gitu loh. Tapi kenapa kok harus panjang kali lebar? Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke segmen 1. Pertama, dari segi bahasa. Oke teman-teman, komputer ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin ya, computer, yang berarti kalau di bahasa Inggrisnya itu ya compute atau to compute, yang mana itu sama dengan to calculate, yang mana kedua-duanya nih ya sama, berarti hitung atau menghitung. Nah, dalam bahasa Inggris nantinya to compute ini bakal ketambahan R, yang artinya apa teman-teman ya? Kalau teman-teman belajar bahasa Inggris harusnya tahu ya, ketika ditambahi IER atau R itu, maka dia menjadi sebuah subjek ataupun objek. Ya intinya dia adalah pelaku. Kalau tadi menghitung berarti ya si pelaku yang menghitung atau si tukang hitung yang melakukan perhitungan. Sederhananya seperti itu. Jadi mungkin simpelnya dia ini adalah penghitung. Jadi computer itu adalah penghitung, sama kayak dengan calculator. Calculate ketika ditambah OR. Jadi kedua-duanya adalah penghitung, yang artinya suatu yang melakukan perhitungan. Siapapun yang melakukan perhitungan, intinya kayak gitu ya. Oke. Nah, kenapa kok saya gunakan kata siapapun teman-teman? Sebenarnya mungkin kalau di era yang sudah seperti sekarang ya, kita mengenal bahwa ya komputer itu ya mesin hitung, simpelnya seperti itu. Namun sebenarnya guys, istilah komputer ini tadi itu sebenarnya sudah ada sejak lama ya. Di abad 17 dan 18-an itu bahkan digunakan untuk menyebut orang teman-teman. Jadi bukan mesin, orang, digunakan untuk menyebut orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan, seperti matematikawan, pembukuan dan lain-lain lah, tukang hitung-hitung lah intinya ya. Yang penting bukan seperti tetangga kalian atau teman kalian atau siapapun kalian yang suka hitung-hitungan. Kalah tuh malaikat rakib atid tuh kalau hitung-hitungan sama mereka tuh. Oke, balik lagi teman-teman. Jadi itu ya, bahkan komputer itu sendiri kalau dari segi konsep penghitung itu tadi ya, maka siapapun yang melakukan perhitungan ya itu adalah komputer. Dan tadi orang pun disebut komputer. Ya intinya sebenarnya pelaku ya, pelaku yang melakukan perhitungan. Intinya seperti itu. Siapapun yang menghitung, nah itu disebut komputer. Itu konsep awalnya. Jadi jauh banget kan dengan yang seperti yang ada sekarang. Bahkan sekarang kalau teman-teman sadar, komputernya tuh adalah AI sekarang ini.
Nah, jadi dulu tuh manusia tuh juga disebut komputer, guys. Jadi bayangkan kalau kalian colokan USB terus dia bakal mendesah bilang Yamet Kudasi, Yamet Kudasi. Yamet Kudasi, Yamet Kudasi, Bang Yamet, para kedasi. Oke, stop ngelawaknya ya. Kita langsung aja lah. Kita mulai dari konsep dimana kalau kalian mendengar kata komputer atau komputer yang berasal dari kata compute atau hitung atau menghitung, artinya ya di ingatan kalian tuh harus terlintas bahwa oh si penghitung dan itu siapapun gitu loh. Dengan begitu ya kalian bakal bisa tahu kayak gimana sih wujud komputer di paling lama di era yang awal banget. Kenapa? Karena kalau menarik dari konsepnya teman-teman, kalau beracuan dari konsepnya dan segi bahasanya tadi, maka komputer itu sudah ada ya sangat lama sekali gitu loh. Dari manusia yang kerjanya menghitung, kemudian manusia yang menciptakan alat untuk membantu menghitung. Alat yang membantu menghitung ini masih belum bersifat mekanis teman-teman, masih bersifat konvensional, masih sederhana. Contoh gampangnya ya sempoa. Ya, sempoa itu adalah komputer dasarnya itu. Kemudian nanti bakal ada yang lebih kompleks lagi yang menggunakan mekanik. Kemudian dari mekanik ada lagi yang menggunakan elektronik atau elektrik. Dan sampai saat ini komputer yang ada tuh ya komputer elektrik, dan manusia yang mengoperasikan komputer itu udah disebut operator atau ya siapapun lah. Sudah bukan disebut komputer lagi orangnya. Gitu. Jadi sekian pembahasan kita terkait konsep dan bahasa dari komputer itu sendiri. Jadi kalau emang kalian ngerasa video ini bagus, jangan lupa dibantu like, comment, and subscribe-nya teman-teman. Admin mengucapkan jangan pernah berhenti untuk terus belajar agar bisa tercapai impianmu, and see you in the next content. Ciao. Dan tunggu aja teman-teman, besok bakal rilis episode kedua ya itu bakal bahas sejarah dari komputer itu sendiri. Kalau kita ini kan masih konsep dan bahasa. Nah, besok itu sejarahnya dari komputer itu. Jadi stay tune aja. Dan ya subscribe